Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasya Jessica. Di sini saya sebagai pihak oposisi ataupun kontra dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya memaparkan bukti-bukti dengan argumentasi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pola asuh. Pola asuh ataupun pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu adalah cara ataupun bagaimana orang tua dapat memperlakukan, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dalam mencapai proses ataupun menuju kedewasaan dengan membentuk perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Di sini bisa kita ketahui bahwa setiap pola asuh memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menuntun anak melalui dari prosesnya dari kecil hingga menuju ke proses kedewasaan untuk membentuk perilaku ataupun mentaliti anak sesuai dengan norma ataupun nilai yang sudah dipastikan baik yang terdapat di masyarakat. Dan saya menyatakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan adanya kewajiban orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki orang tua. Kenapa? Karena pola asuh sendiri itu tidak hanya didasarkan pada tes yang diluluskan, tetapi berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah pendidikan orang tua. Mengapa pendidikan orang tua menjadi salah satu faktornya? Karena semakin tinggi pendidikan orang tersebut, maka orang tua akan memiliki wawasan yang lebih luas sehingga mereka akan lebih mengerti bagaimana cara memperlakukan orang di sekitar mereka dan bahkan termasuk anak mereka sendiri dengan cara yang baik dan tepat. Lalu yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan juga sangat mempengaruhi bagaimana orang tua akan memiliki pola asuh yang lebih baik lagi. Ketika pola asuh tersebut dapat terjalin dengan baik, tentu saja harus didukung dengan lingkungan sekitar yang baik sehingga akan mempengaruhi bagaimana ataupun pola pikir dan pandangan orang tua terkait apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mempunyai anak. Lalu yang ketiga adalah budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara mereka dididik sebelumnya, baik dari orang tua ataupun asumsi-asumsi yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitar. Sehingga budaya ini juga menjadi salah satu faktor pola asuh yang dimana tidak hanya dapat semata-mata diikuti untuk kelayakan tes sebagai syarat untuk memiliki anak. Lalu ada banyak macam-macam pola asuh seperti permisif, di mana ini memberikan kebebasan terhadap apapun yang dimiliki oleh anak ataupun yang diinginkan oleh anak. Yang kedua adalah otoriter, yang di sini dimana pola asuh tersebut bersifat memaksa, kaku dan keras. Contohnya seperti anak dipaksa kuliah untuk mengikuti sesuai dengan kemauan orang tua sehingga anak tidak memiliki kehendak bebas. Dan yang ketiga adalah otoritatif, di mana memberikan kebebasan kepada anak sekaligus memberikan batasan-batasan tertentu. Akan tetapi saya juga akan menyebutkan kekurangan dari pihak pemerintah terkait mosi di sini. Yang pertama adalah tidak menjelaskan pola asuh yang ideal yang harus dilakukan sebagai orang tua, dan tidak dijelaskan bagaimana orang tua seharusnya dapat bersikap dalam untuk memberikan perilaku mereka, pikiran mereka untuk menjaga seorang anak sehingga anak tersebut memiliki tumbuh kembang yang baik. Yang kedua, apakah ada jaminan setiap orang tua dapat mengasuh anaknya dengan baik setelah lulus dari tahap ini? Bukankah hanya sebuah tes ataupun sebuah kertas saja tidak bisa memastikan 100% bagaimana orang tua tersebut akan merawat anak mereka ketika di kehidupan nyata. Contohnya seperti nilai di sekolah. Nilai yang kita dapatkan di sekolah semata-mata hanyalah sebuah angka dan tulisan yang didasarkan pada pengetahuan kita sendiri. Akan tetapi contoh konkretnya tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Sama juga sebagai tes yang sebagai syarat untuk memiliki anak yang dilakukan dalam metode tes. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi dasar penilaian ataupun indeks kelulusan dan ketidaklulusan? Karena tesnya ini digunakan dalam metode soal, dalam bentuk soal, sehingga kelulusan ataupun ketidaklulusan tidak dapat dipastikan 100% murni. Itu merupakan bagaimana cara pandang ataupun pola pikir seseorang saat berada di kehidupan nyata dalam menghadapi permasalahan mereka. Lalu di sini saya akan membahas terkait pihak pemerintah yang menyampaikan bahwa mental anak. Sebetulnya dengan mental anak ini ada masih banyak faktor lain yang berpengaruh pada perilaku dan mental seseorang, terutama anak yang di sini bahas. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan seorang sangat berpengaruh bagaimana cara tumbuh kembang anak, sehingga tidak hanya melalui pola asuh orang tuanya saja, tetapi juga lingkungan sekitar yang mereka hadapi. Lalu yang kedua, kesehatan ataupun yang bisa kita sebut ada kelainan ataupun penyakit yang dimiliki oleh anak tersebut yang dapat mengaruhi bagaimana mental mereka berkembang ataupun bagaimana kondisi psikis mereka sendiri. Yang ketiga adalah pengaruh dari teman sebaya. Seperti yang telah sampaikan, lingkungan sekitar termasuk teman ataupun yang mereka temui bisa saja menjadi pengaruh ataupun faktor buruk bagi mereka sendiri. Lalu saya akan menyangka terkait cara tumbuh kembang anak yang tidak hanya melalui pola asuh anak saja, tapi ada juga pola asuh yang gimana mempengaruhi kesiapan mental, tidak hanya bagaimana orang tua tersebut dapat menjaga anaknya dengan baik, tetapi juga secara finansial. Kenapa tidak dilakukan secara finansial juga? Karena finansial juga merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. Bagaimana kita dapat membiayai anak kita dengan cukup, memberikan gizi yang cukup sehingga anak kita dapat tumbuh berkembang dengan baik, sehingga tidak hanya melalui pola asuh, tetapi bagaimana gizi yang didapatkan oleh anak tersebut secara finansial ataupun secara pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua juga permainan dan tontonan anak. Apa yang dikonsumsi ataupun dilihat anak sehari-hari juga berpengaruh kepada cara tumbuh kembang anak, pola pikir dan bahkan mental mereka. Lalu saya akan mengungkapkan
bukti yang sangat menguatkan itu kelemahan dari metode tes ini sendiri. Yang pertama, karena berbasis ilmiah bisa saja ada kesalahan di mana berupa ketidaksesuaian analisis, di mana analisis ini dipastikan hanya melalui jawaban yang dijawab oleh orang tua sehingga tidak dipastikan secara konkret apakah itu merupakan yang betul-betul akan menjadi apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terjadi pemalsuan tes. Pemalsuan di sini dapat kita sebutkan bahwa banyak sekali orang-orang yang mengikuti tes, dan bagaimana jika mereka tidak lolos tes? Apakah hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan mereka tidak memiliki anak seumur hidupnya? Dan yang ketiga, dengan pemerintah yang melakukan tes ini melalui para ahli ataupun praktisi yang hanya membuang dana, dan tentu saja hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana jika hal tersebut tidak efektif dan Indonesia itu memiliki banyak sekali penduduk, di mana di sini bisa terjadi pemalsuan data, kesalahan analitis, dan ketidaksesuaian. Tentu hal tersebut hanya membuang dana. Dan kenapa tidak dilakukan pembangunan pemerintahan ataupun melalui pendidikan yang jauh lebih bisa menunjang ketimbang kita melakukan orang tua satu persatu yang perlu dianalitis sehingga hanya membuang dana saja. Dan di sini saya akan memberikan kasus paling kuat dan alasan yang paling kuat terkait analisis kasus. Yang pertama, banyak orang tua yang mengasuh anaknya dengan baik, tapi ada banyak juga anak-anaknya yang justru tumbuh dan salah pergaulan karena faktor lingkungan dan sebagainya, terutama dengan pola didik orang tuanya yang kurang tegas. Di sini ada banyak ketidaksinambungan antara apa yang orang tua telah lakukan untuk anaknya dengan apa yang terjadi bagi anaknya tersebut, sehingga terkadang orang tua sudah merawat anak sedemikian rupa tetapi tetap terjadi aja pergaulan yang salah karena faktor lingkungan. Lalu yang kedua, pada kasus yang kedua, banyak juga orang tua yang sebaliknya memiliki pola asuh yang tidak baik ataupun permisif, tapi anak-anak mereka justru dapat berkembang dengan maksimal dan memiliki mental yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan banyak sekali anak yang dapat tumbuh walaupun dari lingkungan ataupun pola asuh orang tua yang tidak baik. Dan di sini dapat kita ketahui secara jelas bahwa tidak semua kondisi anak 100% ditentukan dari pola asuh orang tua, tetapi juga dari faktor lain seperti faktor genetik, lingkungan, riwayat kesehatan, dan lain-lain. Sehingga anak tersebut tidak hanya tumbuh melalui pola asuh orang tuanya yang telah mengikuti tes, tapi juga apa perilaku konkret yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan dengan ini pihak kami ataupun pihak kontra ataupun oposisi menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan adanya mosi yang kali ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Sekian dari saya, terima kasih.